Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ubar dan juga rekan saya. Bersama saya Angga Naktarini, pemirsa dalam 30 menit ke depan kami sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 2 DPR RI dijadwalkan melakukan kunjungan ke sejumlah partai politik non-parlemen serta organisasi pemerhati penyelenggaraan pemilu demi menyusun revisi Undang-Undang Pemilu yang lebih komprehensif. Guna menyusun revisi Undang-Undang Pemilu secara lebih komprehensif, Komisi 2 DPR RI dijadwalkan melakukan kunjungan ke partai-partai politik non-parlemen serta organisasi yang selama ini menjadi pemerhati penyelenggaraan pemilu. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan, seluruh aspirasi yang dihimpun akan dikumpulkan sebagai bahan penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu. Langkah ini bertujuan untuk menghasilkan regulasi yang mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan pemilu di tanah air. Sufmi Dasko Ahmad juga menegaskan penyempurnaan regulasi diperlukan untuk meminimalkan potensi judicial review yang berulang di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, kondisi tersebut kerap menimbulkan kebingungan karena putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya bersifat final dan mengikat. Kami Undang-Undang Pemilu di masa reses kami Komisi 2 akan berkunjung ke partai non-parlemen untuk menerima masukan, lalu kemudian organisasi-organisasi pemerhati pemilu untuk kemudian biar dikompilasi agar undang-undangnya lebih sempurna, jangan sampai ada JR lagi, sehingga nanti keputusan dari JR itu membingungkan. Karena satu keputusan final dan mengikat, di JR lagi, final dan mengikat lagi. Sementara itu ada beberapa perbedaan dan persamaan. Melalui penyusunan yang lebih matang dan partisipatif, Dasko berharap ketentuan dalam revisi Undang-Undang Pemilu dapat memberikan kepastian hukum serta mengurangi munculnya perbedaan penafsiran dan implementasinya. Afiah dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Hussein Fadlullah di sini dorong percepatan regulasi AI di tingkat regional melalui forum AIPA guna menghadapi tantangan pesatnya perkembangan teknologi digital khususnya terkait keamanan cyber, kecerdasan buatan atau AI hingga perlindungan terhadap perempuan dan generasi muda. Dalam menghadapi tantangan baru akibat pesatnya perkembangan teknologi digital, khususnya terkait keamanan siber, kecerdasan buatan atau AI, serta perlindungan terhadap perempuan dan generasi muda. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Hussein Fadlullah mendorong percepatan regulasi AI di tingkat regional melalui forum AIPA atau Asian Interparliamentary Assembly. Menurutnya, aturan bersama di kawasan ASEAN ini sangat krusial untuk menjaga kedaulatan digital, melindungi privasi data warga, serta memastikan etika pengembangan AI yang bertanggung jawab. Ya tentunya, karena bukan hanya di ASEAN, tetapi di seluruh dunia dan di seluruh forum-forum internasional mengenai masalah digitalisasi, ini juga ternyata dampaknya ada dampak negatif juga ya. Perkembangan digitalisasi itu juga ada kaitannya dengan perkembangan AI, yang dimana itu juga menjadi masalah, karena sampai sekarang tentunya Indonesia sendiri sedang menggodok undang-undang mengenai AI itu sendiri, dan di negara lain di ASEAN juga sama. Mereka sedang menggodok undang-undang tersebut, dan itu banyak menimpa. Kalau kita lihat scammer-scammer itu kan menggunakan AI ya, jadi mereka bisa deepfake, mukanya palsu, siapa yang ngomong, banyak orang tertipu. Nah ini biasanya antar kawasan ya, antar negara ASEAN ini banyak tertipu. Lebih lanjut, Hussein berharap Forum AIPA Kaukus ke-17 mampu menjadi momentum bagi parlemen negara-negara ASEAN untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berkeadilan. Penguatan kerjasama parlemen ASEAN dalam pemanfaatan teknologi yang bertanggung jawab akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Pengelolaan aset hasil tindak pidana dinilai masih menghadapi beragam kendala, mulai dari aset yang hilang, nilai lelang yang tidak optimal, hingga belum maksimalnya pemulihan kerugian negara. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09.
Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Pemirsa, dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Komisi 3 DPR RI dorong pembentukan badan khusus yang bertugas mengelola aset sitaan secara profesional dan akuntabel. Pengelolaan aset hasil tindak pidana dinilai masih menyisakan banyak kelemahan, mulai dari aset yang hilang, nilai lelang yang tidak optimal, hingga belum maksimalnya pemulihan kerugian negara. Dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Komisi 3 DPR RI mendorong pembentukan badan khusus yang bertugas mengelola aset sitaan secara profesional dan akuntabel. Dalam rapat dengar pendapat bersama para akademisi, anggota Komisi 3 DPR RI Inyoman Parta menyampaikan, salah satu usul yang mengemuka adalah pembentukan lembaga khusus yang menangani pengelolaan aset hasil perampasan tindak pidana. Lembaga tersebut diusulkan memiliki rekening penampungan tersendiri, serta sistem pengelolaan yang lebih transparan. Badan khusus yang mengurus tentang hasil perampasan aset dengan rekening penampungan yang khusus. Karena selama ini sering sekali aset-aset yang disita ada yang menguap, ada yang tidak lengkap, tidak sepenuhnya bisa kembali. Oleh karena itu dengan adanya lembaga yang khusus ini tentu ada proses verifikasi, perencanaan, selanjutnya ketika dilelang ada tim appraisal yang kuat, yang independen, yang kredibel, sehingga aset yang dikumpulkan bisa dipulihkan, bisa dipertanggungjawabkan dan hasilnya bisa kita dapatkan secara maksimal. Lebih lanjut, Inyoman menilai kehadiran badan khusus yang didukung tim penilai akan memperkuat tata kelola aset sitaan, meningkatkan transparansi proses lelang, serta memaksimalkan pengembalian kerugian negara dan hak para korban tindak pidana. Dwi Utomo, TVR Parlemen, melaporkan. BKSAP DPR RI mendorong penguatan sentralitas ASEAN melalui penyelenggaraan AIPA Kaukus ke-17 agar parlemen berbagai negara ASEAN mampu merespon dinamika geopolitik kawasan dan juga global secara lebih terkoordinasi. BKSAP DPR RI mendorong penguatan sentralitas ASEAN melalui penyelenggaraan AIPA Kaukus ke-17 agar parlemen negara-negara ASEAN mampu merespon dinamika geopolitik kawasan dan global secara lebih terkoordinasi. Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Mazat menjelaskan, AIPA Kaukus ke-17 mengangkat tema peran parlemen dalam penguatan tata kelola perdamaian inklusif, sentralitas ASEAN, dan dinamika geopolitik kawasan. Menurutnya, tema tersebut menegaskan pentingnya peran parlemen dalam memperkuat kerjasama regional di tengah perubahan tatanan geopolitik dunia. Ia menilai ASEAN perlu memperkuat soliditas agar tetap menjadi pilar stabilitas kawasan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui iklim yang aman dan kondusif. Oleh karena itu, forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi parlemen yang dapat memperkuat perdamaian dan kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Nah, maka isunya adalah tentang sentralitas ASEAN. Tentu baik itu bidang politik, ekonomi, keamanan, dan yang lain-lain. Jadi ini yang menjadi tema kita.
Pasti, makanya itu. Nah, sekarang kan yang bergejolak Timur Tengah, Afrika begitu juga. Nah, kita bagaimana ASEAN ini kita buat dia menjadi wilayah yang nyaman, aman. Tentu ketika aman, nyaman, tentu akan investasi akan mengucur ke sini begitu. Ekonomi akan tumbuh. Fajar Ilhami dan Hilman, TVR Parlemen, melaporkan. Proses transisi menuju energi hijau membutuhkan kebijakan yang selaras di kawasan ASEAN. Melalui AIPA Kaukus ke-17, BKSAP DPR RI mengimbau parlemen negara ASEAN untuk menyusun regulasi yang harmonis demi mengoptimalkan penanganan perubahan iklim serta target transisi energi. Transisi menuju energi hijau membutuhkan kebijakan yang selaras di kawasan ASEAN. Melalui AIPA Kaukus ke-17, BKSAP DPR RI mendorong parlemen negara-negara ASEAN menyusun regulasi yang harmonis agar target transisi energi dan penanganan perubahan iklim dapat berjalan lebih efektif. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Hussein Fadlullah menilai, transformasi ekonomi global tidak dapat dipisahkan dari percepatan transisi energi. Menurutnya, negara-negara ASEAN perlu membangun komitmen bersama dalam mengembangkan energi terbarukan, sekaligus mengoptimalkan hilirisasi sumber daya yang dimiliki masing-masing negara. Ia menegaskan, penyelarasan regulasi menjadi kunci agar kerjasama di bidang energi hijau dapat diimplementasikan secara nyata di seluruh negara anggota. Iklim ini kan berkaitan juga nanti ke depan dengan sektor energi. Bagaimana kita sama-sama di kawasan ASEAN ini menuju kepada energi hijau, energi terbarukan. Dan kita harus manfaatkan hilirisasi juga yang dimiliki oleh setiap negara-negara di ASEAN, dan kita harus mengharmonisasi lagi-lagi undang-undang yang ada di setiap negara ASEAN. Nanti kita harmonisasi, kita mengawasi, dan kita juga memberikan rekomendasi sesuai dengan apa yang kita telah sepakati, lalu itu bisa diimplementasikan di negara masing-masing. Selain mendorong penyelarasan regulasi, Hussein menilai hasil kesepakatan AIPA Kaukus harus dikawal hingga tahap implementasi. Karena itu, Sekretariat AIPA diharapkan berperan aktif memantau pelaksanaan komitmen setiap negara anggota. Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Pemerataan pembangunan merupakan komitmen DPR RI dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Usai jeda kami hadirkan informasi selengkapnya terkait upaya DPR RI melalui rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan dalam memperkuat pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Tetaplah di TVR 09. DPR RI terus mendorong hadirnya regulasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan melalui rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan. Kehadiran rancangan undang-undang ini diharapkan dapat memperkuat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan kebijakan pembangunan lebih memperhatikan karakteristik dan kebutuhan setiap daerah kepulauan. Dan kita akan simak bersama liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai 17.380. Dari jumlah itu, sekitar 7.000 pulau tercatat berpenghuni.
Mirisnya, fokus pembangunan yang dijalankan pemerintah seolah terpusat di 6 pulau utamanya, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengkaji dari 1.204 pulau kecil berpenduduk di Indonesia, hanya 41 pulau atau sekitar 3% yang berstatus maju. Sebanyak 268 pulau atau 22% masuk kategori berkembang. Sementara 835 pulau atau 69%-nya masih berstatus tertinggal. Adapun 60 pulau lainnya atau 4,98% tergolong sangat tertinggal. Ada 2 poin utama yang menjadi kendala pembangunan di daerah kepulauan, yaitu political will dan ketersediaan anggaran daerah. Apalagi saat ini pemerintah memiliki kebijakan untuk memangkas dan transfer ke daerah. Maka sudah pasti kekuatan fiskal daerah untuk melakukan pembangunan semakin terhimpit. Disinilah letak urgensi dari pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Daerah Kepulauan. Harapan besarnya, RUU Daerah Kepulauan dapat menjamin kepastian dana khusus kepulauan, sehingga pembangunan tetap berjalan tanpa terganggu oleh kebijakan anggaran pemerintah pusat. Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Mercy Christy Barens, menegaskan RUU ini bukan ditunjukkan untuk membentuk daerah otonomi baru maupun daerah otonomi khusus. Menurutnya, RUU Daerah Kepulauan dapat memperkuat pengaturan tata kelola pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Dan kami berharap bahwa undang-undang ini menjadi sebuah terobosan besar dalam meleverage ya, memperkuat dan sebagai daya ungkit untuk memastikan daerah-daerah kepulauan tidak ditinggalkan. Negara harus hadir sehingga memberikan aspek keadilan, kebijakan pembangunan tidak bias darat, tetapi juga berbasis dengan karakteristik kewilayahan daerah kepulauan saat ini yang memang membutuhkan perhatian khusus. Oleh sebab itu, kebijakan afirmasi yang sementara kita godok ini, kita akan atur, kita akan bahas dengan sebaik-baiknya supaya dengan semua pihak terkait termasuk dengan pihak pemerintah pada waktunya nanti kita bisa dapat satu titik temu yang terbaik. Infrastruktur untuk transportasi laut dan kapal penyeberangan menjadi urap nadi bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Akses ini sangat vital untuk menjangkau layanan kesehatan, pendidikan, hingga distribusi pangan dan kebutuhan pokok. Pasalnya hingga kini masih ada masyarakat di daerah kepulauan yang mengeluhkan minimnya armada kapal transportasi. Akibatnya terjadi antrean panjang sehingga mobilitas masyarakat serta roda perekonomian menjadi tersendat. Hadirnya RUU Daerah Kepulauan diyakini dapat menangani persoalan kondisi transportasi laut yang belum memadai. Masyarakat kepulauan, transportasi laut dan penyeberangan ini adalah akses utama menuju layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan distribusi pangan, dan juga kebutuhan pokok. Jadi di sini juga saya berharap RUU Daerah Kepulauan ini dapat mendorong adanya jaminan standar pelayanan minimum transportasi kepulauan, pendanaan khusus, penyediaan kapal cadangan dan subsidi yang berkelanjutan, serta integrasi antara pelabuhan. Pembahasan mengenai RUU Daerah Kepulauan sejatinya sudah tertahan hampir 24 tahun. Selama itu pula banyak daerah kepulauan besar yang masih tertidur karena negara belum hadir sepenuhnya. Bahkan masyarakat kepulauan masih mengalami masalah kebutuhan dasar. Di antaranya sulitnya akses listrik, air bersih, hingga pasokan energi gas yang terhambat akibat cuaca buruk. Jadi sebetulnya RUU ini bagaimana agar masyarakat yang ada di pulau-pulau itu bisa menikmati kemerdekaan, kehadiran pemerintah, kehadiran infrastruktur. Kalau ada pemerintah hadir, berarti infrastruktur hadir. RUU Daerah Kepulauan digadang-gadang mampu menjelma sebagai keadilan pembangunan serta memperkuat perlindungan masyarakat kepulauan. Dengan kata lain, regulasi ini akan menegaskan komitmen negara dalam menjaga kedaulatan serta pemerataan pembangunan hingga ke pulau-pulau terluar. Pemirsa, Pantai Ujung Genteng menjadi salah satu destinasi wisata andalan di pesisir selatan Sukabumi dengan panorama laut yang sangat memukau. Nah, menarik ini pemirsa dan juga Zia, pantai ini dikenal dengan hamparan pasir putih, ombak yang besar, serta suasana alam yang masih sangat terjaga. Tak hanya menawarkan keindahan pesisir, Ujung Genteng juga menjadi tuan rumah bagi beragam kekayaan hayati laut.
Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Sebenarnya seberapa besar sih tantangan industri kita bisa survive ke depannya, Pak? Oke, pada saat ada konflik, kemudian situasi global dunia tidak menentu, harga minyak naik, harga minyak mentah naik, ini pasti akan mendapat dampak yang kemana-mana, terutama sektor industri itu pastilah Mbak. Bahan baku industri yang ada di Indonesia ini kan masih banyak yang didatangkan dari luar negeri. Nah kalau dolar naik, ya mesti naik juga. Tapi bagaimanapun memang industri butuh kebijakan. Jadi Komisi 7 sendiri menekankan apa aja? Kami itu kan ya nggak bisa merintah Mbak, cuman bisanya ngawasi. Betul. Nah di sini butuh leader yang kuat, di sini butuh pemimpin yang kuat, pemimpin yang harus gimana ya kuat. Kau laksanakan ini, tidak boleh ini. Kalau masih kau coba melakukan ini, wassalam Mbak di Indonesia. Terkait tarif pajak normal untuk PT dan CV itu di angka 22% ya Pak. Itu gimana sih Pak kondisi realnya di lapangan ini? Menurut saya silahkan pemerintah mau naikkan pajak berapapun silahkan. Apa kebutuhannya pemerintah gitu loh. Ya memang tugas pemerintah itu misalkan untuk menahan laju inflasi harus ngambil pajak, ya monggo. Tapi kebutuhannya harus ditransparansikan kepada rakyat. Tidak boleh tidak. Pajak sampai naik segitu tuh buat apa? Mau ngambil dari PT dan CV Bari dari sektor usaha. Iya. Pemerintah harus real bantu mereka dong. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Salah satu daya tarik Ujung Genteng adalah penangkaran penyu di mana pengunjung dapat menyaksikan proses pelepasan tukik ke laut. Perpaduan pantai yang indah, kehidupan bawah laut, dan pesona alam yang tenang menjadikan Ujung Genteng layak disebut sebagai surga pesisir selatan Sukabumi. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan Pantai Ujung Genteng, surga pesisir selatan Sukabumi dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Dari Sabang hingga Merauke, terbentang ribuan pantai dengan keindahan alam yang memukau dan menyimpan berbagai kekayaan hayati. Salah satu destinasi yang menawarkan keindahan tersebut adalah Pantai Ujung Genteng yang terletak di pesisir selatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pantai ini menjadi salah satu destinasi wisata alam yang terkenal karena memiliki pasir putih yang luas, air laut berwarna biru jernih, serta ombak besar yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Suasana alam yang masih asri dan belum terlalu padat menjadikan Ujung Genteng memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Tidak hanya menawarkan pemandangan yang menawan, Ujung Genteng juga menjadi rumah bagi berbagai kehidupan satwa laut, memiliki kawasan konservasi penyu, serta menyajikan kehidupan masyarakat pesisir yang masih sangat kental. Lalu, apa saja keunikan dan pesona Pantai Ujung Genteng? Berikut liputannya. Lokasi dan akses menuju Ujung Genteng. Pantai Ujung Genteng berada di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Lokasinya berada di bagian paling selatan Kabupaten Sukabumi dan langsung menghadap Samudra Hindia. Untuk mencapai kawasan ini, wisatawan memerlukan waktu sekitar 6 hingga 7 jam perjalanan dari Jakarta melalui jalur darat. Meskipun perjalanannya cukup panjang, rasa lelah akan terbayar saat memasuki kawasan pesisir Ujung Genteng. Di sepanjang perjalanan, wisatawan akan disuguhi pemandangan sawah, perbukitan hijau, hingga perkampungan yang masih asri. Suasana inilah yang menjadi bagian dari pengalaman berwisata menuju Ujung Genteng. Keindahan pantai dan Samudra Hindia. Daya tarik utama Ujung Genteng terletak pada keindahan alamnya yang masih terjaga. Hamparan pasir putih membentang panjang dengan tekstur yang lembut dan bersih.
Air lautnya tampak jernih dengan gradasi warna biru dan hijau yang memanjakan mata. Ombak besar yang datang langsung dari Samudra Hindia menciptakan pemandangan yang sangat menakjubkan. Suara deburan ombak berpadu dengan angin laut yang sejuk memberikan suasana tenang dan menenangkan bagi siapa saja yang berkunjung. Keindahan alam ini menjadikan Ujung Genteng sebagai tempat yang tepat untuk melepaskan penat dari padatnya aktivitas perkotaan. Surga bagi para pesurf. Selain menawarkan pemandangan yang indah, Ujung Genteng juga dikenal sebagai salah satu lokasi selancar yang populer di Indonesia. Karakter ombaknya yang besar dan konsisten menarik minat para pesurf dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri. Pada musim tertentu, pantai ini dipenuhi pesurf yang ingin menaklukkan gelombang Samudra Hindia. Pengunjung yang tidak berselancar pun dapat menikmati atraksi para pesurf yang bermain di atas ombak. Pemandangan tersebut menjadi hiburan tersendiri bagi para wisatawan. Kawasan konservasi penyu. Salah satu keistimewaan Ujung Genteng adalah adanya kawasan konservasi penyu. Pantai ini menjadi salah satu lokasi pendaratan penyu hijau untuk bertelur. Setiap musim bertelur, penyu dewasa datang pada malam hari untuk menggali pasir dan menyimpan ratusan telurnya. Petugas konservasi akan memindahkan telur ke tempat yang lebih aman agar terlindung dari predator dan kerusakan alam. Setelah menetas, anak penyu atau tukik akan dirawat sementara sebelum dilepaskan kembali ke laut. Proses ini menjadi bagian penting dalam menjaga kelangsungan hidup penyu yang saat ini termasuk satwa dilindungi. Pesona matahari terbenam. Saat sore hari, Ujung Genteng menyajikan pemandangan matahari terbenam yang luar biasa. Perlahan langit berubah warna menjadi jingga, merah, dan keunguan. Pantulan sinar matahari di permukaan air laut menciptakan pemandangan yang sangat memesona. Tidak heran jika banyak wisatawan memilih menunggu senja untuk mengabadikan momen ini melalui foto maupun video. Suasana menjadi semakin tenang dengan iringan deburan ombak dan tiupan angin laut. Kehidupan masyarakat pesisir. Ujung Genteng tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memperlihatkan kehidupan masyarakat pesisir yang masih sederhana. Sebagian besar warga bekerja sebagai nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil laut. Sejak dini hari, perahu-perahu nelayan berangkat menuju laut untuk mencari ikan, udang, maupun lobster. Hasil tangkapan tersebut kemudian dipasarkan ke pelelangan ikan dan sebagian diolah menjadi hidangan seafood segar bagi para wisatawan. Kehidupan nelayan menjadi salah satu gambaran kearifan lokal yang masih terjaga hingga saat ini. Kuliner khas Ujung Genteng. Setelah menikmati keindahan pantai, wisatawan dapat mencoba berbagai hidangan khas pesisir. Beragam olahan ikan bakar, cumi, udang, hingga lobster segar menjadi menu favorit yang ditawarkan warung-warung makan di sekitar pantai. Seluruh hidangan tersebut umumnya menggunakan hasil tangkapan nelayan lokal sehingga memiliki rasa yang segar dan khas. Kuliner menjadi pelengkap pengalaman berwisata di Ujung Genteng. Potensi pariwisata bagi masyarakat. Semakin meningkatnya jumlah wisatawan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Berbagai usaha mulai dari penginapan, warung makan, penyewaan kendaraan, hingga penjual cenderamata turut berkembang. Pariwisata menjadi sumber pendapatan baru bagi warga dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, perkembangan tersebut harus diiringi dengan pengelolaan yang baik agar kelestarian alam tetap terjaga. Pentingnya menjaga kelestarian alam. Keindahan Ujung Genteng merupakan warisan alam yang harus dijaga bersama. Setiap pengunjung memiliki tanggung jawab untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak ekosistem pantai, dan selalu mematuhi aturan di kawasan konservasi. Dengan menjaga lingkungan, kita turut melindungi kehidupan penyu, terumbu karang, ikan, dan berbagai biota laut yang menjadi bagian penting dari ekosistem pesisir. Kepedulian kita hari ini akan menentukan keindahan Ujung Genteng di masa depan. Pantai Ujung Genteng menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Keindahan pasir putih, deburan ombak Samudra Hindia, pesona matahari terbenam, kawasan konservasi penyu, hingga kehidupan masyarakat pesisir menjadikan destinasi ini memiliki nilai wisata sekaligus edukasi. Melalui Ujung Genteng, kita belajar bahwa alam bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga harus dijaga dan dilestarikan. Dengan kepedulian bersama, keindahan pantai Ujung Genteng akan tetap menjadi kebanggaan Indonesia dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.
Sampai di sini perjalanan kita menyusuri pesona Ujung Genteng. Semoga keindahan alam dan kearifan yang terpancar dari kawasan ini menjadi inspirasi untuk terus mencintai dan menjaga bumi pertiwi. Sampai jumpa kembali di segmen Intip selanjutnya. Segmen informasi dan tips yang menyingkap beragam cerita menarik dari penjuru Nusantara maupun mancanegara. Pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada Kamis 23 Juli 2026. Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menggelar acara 27 AIPA Roadshow dengan tema Anchors of Unity, Bridge of the Future, Strengthening ASEAN Centrality in Navigating Global Challenges. Sedangkan pada pukul 1 siang nanti, Koordinator Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi dialektika demokrasi dengan tema Iran kembali memanas seberapa besar ancaman bagi stabilitas dunia. Dengan narasumber tentunya Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Dev Laksono, dan juga pengamat hubungan internasional Universitas Nasional Hendra Maujana Saragi. Dan sejumlah agenda serta kegiatan DPR lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Angga Daktarini dan juga rekan saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.